Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu mahasiswa PPG bagi guru tertentu. Video kali ini saya akan menjelaskan terkait mengenai penyusunan perangkat pembelajaran UKP PPG bagi guru tertentu untuk bidang studi umum. Perangkat pembelajaran yang dibuat sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu pilih. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam ujian kinerja kali ini merupakan perangkat pembelajaran yang disiapkan secara khusus untuk ujian dan berasal dari hasil pengembangan Bapak Ibu sendiri yang tentunya bukan salinan dari milik orang lain. Perangkat pembelajaran yang disusun dengan menggunakan alokasi waktu sebanyak 2 jam pelajaran yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diunggah pada platform ujian kinerja dibuat dengan format perangkat pembelajaran _nama mahasiswa _name. Dalam merancang pembelajaran, Bapak Ibu menggunakan pendekatan understanding by design yang terdapat pada 3 tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menentukan assessment, dan yang terakhir adalah merancang kegiatan. Dalam menentukan tujuan pembelajaran terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, fokus pada pengembangan pemahaman yang mendalam dan relevan. Yang kedua, identifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan mengarah pada pemahaman konsep. Tahapan kedua pada pendekatan understanding by design yaitu menentukan assessment. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, dalam merencanakan assessment, Bapak Ibu perlu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Selama ini, kecenderungan pelaksanaan assessment lebih banyak fokus pada assessment sumatif. Nah, pada paradigma yang baru ini, harapannya Bapak Ibu bisa melaksanakan assessment yang lebih banyak fokus kepada assessment as learning. Selanjutnya dalam menentukan assessment yaitu menentukan bukti kinerja, tugas lain, dan kriteria penilaian. Adapun tugas kinerja ini adalah cara utama untuk menilai pemahaman siswa. Tugas ini tentunya harus otentik, kompleks, dan memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara mendalam. Adapun contoh dari tugas kinerja yaitu siswa diminta untuk membuat sebuah presentasi multimedia seperti video, poster digital, atau infografis interaktif yang di dalamnya menjelaskan secara mendalam makna dari proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia yang tentunya termasuk dampaknya hingga saat ini. Yang kedua yaitu bukti lain, ini bisa berupa kuis, tes, observasi, partisipasi diskusi, jurnal reflektif, atau prodik lainnya yang menunjukkan pengetahuan dan keterampilan. Adapun contoh dari bukti lain yaitu kuis singkat tentang fakta proklamasi, partisipasi aktif dalam diskusi kelas tentang relevansi proklamasi, jurnal reflektif tentang pemahaman pribadi mengenai nasionalisme. Yang ketiga, kriteria penilaian atau rubrik. Bapak Ibu bisa mengembangkan rubrik penilaian yang sesuai dengan kualitas yang Bapak Ibu harapkan. Adapun contoh dari rubrik penilaian yaitu rubrik untuk presentasi multimedia yang mencakup kriteria seperti kedalaman analisis, kelengkapan informasi, kreativitas, kejelasan penyampaian, dan juga penggunaan sumber. Setelah Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, maka tahapan yang ketiga yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu yang pertama tentunya menentukan alur kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendesain aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjelajahi konsep secara mendalam. Yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat pada asesmen yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Yang keempat, Bapak Ibu bisa memilih model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, Bapak Ibu bisa mengembangkan aktivitas berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik yang tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang keenam, Bapak Ibu mengembangkan aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan konteks yang nyata. Dan selanjutnya, Bapak Ibu mengembangkan aktivitas pembelajaran berdasarkan keragaman kemampuan awal peserta didik. Berikutnya, Bapak Ibu mendesain aktivitas pembelajaran berbasis active learning, di mana siswa lebih banyak beraktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu Bapak Ibu mengembangkan aktivitas pembelajaran untuk mencapai konsep-konsep yang esensial. Nah, Bapak Ibu, terdapat 5 komponen yang wajib ada dalam perangkat pembelajaran. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu perlu ada RPP atau modul ajar yang disertai dengan lampiran. Lampiran yang pertama mulai dari bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan diakhiri dengan instrumen penilaian. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan penyusunan perangkat pembelajaran uji kinerja UKPPG bagi guru tertentu untuk bidang studi umum. Sampai jumpa di video berikutnya, Bapak Ibu.